Kukira ketika sudah berumur 50 tahun, burung perkutut seorang lelaki tidak akan bangun lagi alias manghus. Tapi tidak dengan kakek Giono ini. Beliau sudah berumur 70 tahun. Tapi setiap melihat gambar-gambar wanita yang berpakaian agak minus kain, timun gemuknya masih bisa tumbuh dengan cepat. Betul itu, beberapa temanku bercerita tentang kakek ini, dan dia membiarkan saja orang-orang mengelus-elus burung perkututnya itu. Aku jadi penasaran. Aku belum pernah bertemu dengan kakek Giono. Beberapa teman sudah mengatakan bahwa kakek ini sering memamerkan pisang Ambon miliknya kepada orang-orang. Dia tinggal di desa sebelahku dan menekuni pekerjaan sebagai tukang urut. Beberapa pria yang pernah ke sana mengaku kakek ini bisa mengurut barang yang sudah lama tidak bisa berdiri, bisa menjadi jingkrak-jingkrak lagi. Dan dia melakukannya dengan total. Dari tidak bisa berdiri, lalu berdiri, kemudian lemas lagi. Aku penasaran dong. Segera aku mencari kebenaran dari info tentang kakek Giono ini. Datang sendiri malam hari, ternyata kakek Giono memiliki tamu yang lumayan banyak. Begitu aku tiba di sana, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Beberapa pria umur 40-an tahun. Aku duduk di samping seorang pria yang memakai kaos oblong berwarna putih. Seketika ia bertanya, "Pengen diurut atau pengen lihat Mbah Giono?" Aku tertawa. Ku perkirakan dia sefrekuensi denganku, suka burung perkutut. Maka aku menjawab, "Pengen lihat Mbah Giono?" "Sama mas, aku juga dibuat penasaran sama mbah-mbah yang satu ini." Di dalam waktu menunggu itu, akhirnya aku dan bapak ini menjadi akrab. Ia sejenis orang ekstrovert yang kalau ngomong langsung seakrab itu walau baru bertemu. Dari saling menyebut nama hingga pekerjaan hingga sampai tempat tinggal. Akhirnya aku dan Pak Ridwan, demikian ia menyebut namanya, menjadi saling bertukar nomor telepon. "Kayaknya kita cocok nih," katanya. Aku mengiyakan. Akhirnya dia masuk ke dalam untuk di-share fish kakek Giono, atau bisa jadi Pak Ridwan ini yang melakukan share fish terhadap kakek Giono. Penasaran juga aku dengan Pak Ridwan yang berada di dalam. Akhirnya aku memberanikan diri masuk ke dalam. Tampaklah oleh mataku Pak Ridwan sedang menyer fish kakek Giono. Dengan keterampilan tangan yang luar biasa, dia memberikan rasa yang tiada tara kepada kakek Sugiono. Giono. Mas Joko, ayo masuk," kata Pak Ridwan sambil menghentikan keterampilan tangannya. Dan memang benar kata orang-orang, Pak Gio ini memelihara burung perkutut yang gemuk. Aku langsung suka begitu melihatnya. Aku ikut masuk. Tertutuplah pintu dari dalam. Selama 30 menit tidak ada yang tahu kecuali kami bertiga dan syaiton. Aku keluar dengan semboyongan sambil memegangi pinggang. Disusul Pak Ridwan beberapa menit kemudian sambil mengelap bibirnya seolah ia baru saja menyantap ikan lele yang berkuah. Tapi sebelum berpisah, aku dan Pak Ridwan sepakat untuk melakukan pertemuan lagi. Bukan di tempatnya Mbah Giono, tapi di rumah Pak Ridwan. Katanya di rumahnya hanya ada dirinya. Asyik. 2 hari aku menunggu telepon dari Pak Ridwan, hingga pada suatu malam teleponku berdering dari Pak Ridwan. Beliau mengajakku melakukan pertemuan di rumahnya malam itu juga. Jika aku meluncur cepat dengan motor, maka dalam waktu 30 menit aku akan tiba di rumahnya. Why not?
Daripada melamun di dalam kamar sambil membayangkan pisang ambonnya kakek Giono, lebih baik bertemu Pak Ridwan. Kata orang, makan singkong tapi nyata akan lebih baik daripada makan roti buaya tapi mimpi. Mungkin yang dimiliki Pak Ridwan tidak seheboh milik kakek Giono, tapi siapa tahu ia pandai melakukan pemanasan. Motor butut kugas, mengepulkan asap putih dan suaranya bikin telinga budek. Aku meluncur ke selatan, seperti berpacu dengan angin malam yang dingin. Sudah kubayangkan aku disambut hangat oleh Pak Ridwan. Aku akan dikasih yang hangat-hangat. Tak taunya sampai di sana orangnya nggak ada. Ada seorang pria seumuran Pak Ridwan yang membukakan pintu. Orangnya gemuk, berkumis, tapi begitu mengeluarkan suara, aku mendengar suara wanita yang super kemayu. Pria ini langsung meraih tanganku dan memaksaku untuk masuk. Katanya Pak Ridwan sedang keluar sebentar untuk membeli jus alpukat. Tapi aku sudah tak ingin masuk. Antara takut dan geli, akhirnya aku menarik tanganku kembali. Makasih Mbak, Om, nanti saja saya kembali lagi, kataku sambil mencoba melepaskan tanganku dari genggaman Mas gemuk ini. Segera setelah terlepas tanganku, aku meloncat ke atas motorku, kemudian ngegas lagi motorku, berpacu dengan angin malam. Tidak kupedulikan lagi teriakan Mbak, Om yang gemuk tadi di belakangku. Tobat aku, nggak lagi-lagi datang ke rumahnya Pak Ridwan. Setelah merasa aman, Mbak, yang gemuk tadi nggak bisa mengejarku. Aku memperlambat laju motorku. Aku mulai menikmati kesendirianku. Aku bersiul di atas motorku sambil goyang tipis-tipis. Malam masih panjang, baru pukul 9 lebih sedikit. Aku memutuskan untuk mampir dulu di alun-alun. Malam minggu begini pasti ramai. Banyak orang yang ingin keluar bersama keluarga atau pasangan sambil beli cilok. Tepat seperti dugaanku, alun-alun seramai pasar malam. Penjual jajanan banyak, yang membeli lebih banyak lagi. Aku duduk di sudut yang agak gelap, menyaksikan tingkah para manusia yang sedang bersenang-senang dengan pasangan atau keluarga. Kasihan diriku, sendirian terus-menerus, tidak pernah merasakan cinta seseorang. Tapi aku sudah tak ingin bersedih lagi. Aku ingin bergembira, terutama malam ini. Habis rokok sebatang, tiba-tiba ketenanganku terganggu oleh Mbak lemuk ginuk-ginuk yang mendekatiku, kemudian duduk di sampingku. Kukira dia adalah mbak-mbak yang ditinggal merantau suaminya hingga beberapa tahun, sehingga mencari teman untuk diajak bermain-main. Tak taunya begitu mengeluarkan suara, taulah aku, ternyata ia adalah laki-laki yang mengenakan rok wanita. Suaranya ngebas seperti suara pembawa berita di SCTV. Aku terkejut, namun terlambat untuk berdiri dan berlari. Mbak, Mas ini langsung memegang tanganku, menahanku agar tidak pergi. Mimpi apa aku semalam? Dalam satu hari bisa bertemu Mbak dan Om yang saling bertukar suara. Yang pakai rok mini suaranya seperti om-om. Yang posturnya kayak om-om punya suara seperti mbak-mbak yang berpakaian mini. Tanpa pikir panjang, aku kibaskan itu tangan mbak-mbak, om-om yang memegang tanganku. Lagi-lagi aku meloncat ke atas motor bututku, kemudian dengan sekali gas langsung meluncur deras seperti dikejar setan.
Aku memutuskan untuk pulang dan tidur manis di kamarku yang penuh dengan kedamaian.